Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video UAS pengantar ilmu hukum yang diampu oleh Bapak Zulkifli SHMHCLA. Saya Armilaini Siregar, NIM 2335025, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum semester 1. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang penemuan hukum bagian 1. Banyak yang bertanya, apa sih penemuan hukum itu? Nah, penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Atau lebih tepatnya, penemuan hukum itu adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret tertentu. Penemuan hukum dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Penemuan hukum oleh hakim dianggap yang mempunyai wibawa. Penafsiran dalam penemuan hukum terbagi menjadi 9, yaitu 1. Penafsiran gramatikal. Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran berdasarkan tata bahasa yang dilakukan terhadap kata-kata yang tersusun di dalam bunyi dan isi peraturan perundang-undangan. 2. Penafsiran sejarah. Penafsiran sejarah yaitu penafsiran yang dilakukan dengan memfokuskan diri pada sejarah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan mulai dari munculnya gagasan sampai diundangkannya peraturan perundang-undangan tersebut. 3. Penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang melakukan dengan memberi arti dan makna isi suatu peraturan perundang-undangan mulai dari apa yang terkandung di dalam judul, menimbang, mengingat, memutuskan, bunyi pasal demi pasal, penjelasan umum, dan penjelasan pasal demi pasal. Keempat, penafsiran teologis atau sosiologis. Penafsiran teologis atau sosiologis yaitu suatu peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan aspirasi rakyat dan situasi atau kondisi masyarakat. Penafsiran teologis ini berusaha menafsirkan isi peraturan perundang-undangan dengan memaknai perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Baiklah, kita lanjut penemuan hukum bagian 2, yaitu sambungan dari penemuan hukum bagian 1. 5. Penafsiran komparatif, yaitu penafsiran dengan memperbandingkan, yang artinya dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang. Keenam, penafsiran antisipatif atau futuristis. Penafsiran antisipatif atau futuristis dapat dicari pemecahannya dalam peraturan perundang-undangan yang belum mempunyai kekuatan berlaku, yaitu dalam rancangan undang-undang. 7. Penafsiran otentik. Penafsiran otentik tidak dapat dibicarakan bersama-sama dengan metode-metode interpretasi lainnya, karena penafsiran otentik bukanlah metode penemuan hukum oleh hakim, melainkan penafsiran oleh pembentuk undang-undang yang dimuat oleh undang-undang. 8. Penafsiran restriktif, yaitu penafsiran yang mempersempit arti suatu peraturan perundang-undangan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa. 9. Penafsiran ekstensif, yaitu penafsiran yang melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh penafsiran gramatikal. Dan yang terakhir adalah penegakan hukum bagian 1. Apa sih penegakan hukum itu? Nah, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan. Mengapa hukum harus ditegakkan? Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan melalui penegakan hukum sehingga hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama kepastian hukum, kedua kemanfaatan hukum, dan yang terakhir keadilan hukum. Dalam literatur lain juga disebutkan
bahwa penegakan hukum pada dasarnya berkaitan dengan upaya untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum atau penyimpangan dan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Fungsi hukum yaitu untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan warga masyarakat agar keamanan dalam masyarakat berjalan dengan lancar. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kesalahan dalam penulisan kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.